Kita berapa cabur, Bang? Berangkat ke 50 cabur ya. Targetnya berapa medali, Mas? Targetnya dapat uang dulu. Dari beberapa SEA Games yang saya alami gitu ya, dan saya bersama-sama juga sama Pak Erik. Saya sama-sama pukul jidat gitu kan, begitu Pak Erik duduk jadi Menpora, dia ini serius nih gitu. Sama-sama pukul jidat, wah ini gila sih. Semua mata akan kesorot ke Indonesia, dan apapun yang terjadi di Indonesia akan menjadi benchmark bahwa Indonesia ini siap atau tidak untuk next level menjadi tuan rumah di event bergengsi lain. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kali ini di atas kertas berbicara mengenai olahraga yang bisa mengharumkan nama bangsa. Tapi tidak semudah itu memimpin sebuah lembaga atau organisasi untuk bisa membuat olahraga kita maju di mata dunia. Tapi tantangannya pasti membuat semua orang akan bahagia jika berhasil. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa, guys, yaitu Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Bang, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Di atas kertas. Raja Sabta Oktohari. Bang Otto saya panggilnya. Alhamdulillah, Mas. Ya. Bang Otto, pertama terima kasih atau selamat dulu ya. Anda membanggakan nama Indonesia, mendapatkan penghargaan dari UCI Summit ya, di Rwanda. Ya. Kongres UCI di Rwanda Kigali kemarin. Ya. Itu bukan saya sih sebetulnya. Tapi lebih ke teman-teman, karena saya ini kan cuman bagian dari sebuah komunitas Federasi Cycling Indonesia, komunitas cycling di Indonesia yang punya keinginan, punya mimpi kita bisa setara dengan negara-negara lain. Nah, itu kita cicil, akhirnya setelah 57 tahun waktu itu, 56 tahun Indonesia bisa dapat emas lagi, 2 emas di Asian Games 2018. Tapi biasa kan banyak yang ngeyel kan. Ngeyel bilang, dapat emasnya di rumah sendiri ya kan. Nah, tapi teman-teman dari ICF atau Indonesian Cycling Federation itu atau PBC membuktikan di Hangzhou ya salah satu yang dapat emas balap sepeda. Terus di SEA Games balap sepeda jadi nomor yang lumayan rutin jadi juara umum. Gitu. Terus kita masih punya velodrome terbaik di dunia sampai hari ini. Kita punya BMX track terpanjang di dunia sampai hari ini. Jadi banyak ikon atau gimmick-gimmick yang lahir dari balap sepeda yang membuat UCI memperhatikan kita dan memberikan apresiasi dalam bentuk UCI Merit Award. Dan gitu. Jadi itu UCI Merit Award-nya diberikan kepada Raja Sabta Oktohari, tapi sebetulnya punya Indonesia itu. Tapi kan Bang Okto dulu pernah menjadi ketua umum ISI. Ya ya, saya 2 periode. Gitu. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2011, 2014 ya. 2014, 2019, terus 2019, 2022 ya, kalau nggak salah ya. Kira-kira gitulah. Dan kita punya velodrome yang bagus sekarang. Kita punya velodrome yang terbaik di dunia. Iya, betul, setuju. Bagusnya nggak cukup soalnya. Terbaik, baik. Oke, Bang, kita makanya kalau bilang NOC Indonesia, jawabannya paling keren sedunia. Oh, kalau NOC Indonesia paling keren sedunia. Gitu. Karena itu cita-cita. Kan omongan itu doa, ya betul, kan? amin. Iya. Paling keren se-Indonesia. Paling sedunia. Sedunia. Oke. Se-Indonesia lain lagi tupoksinya tuh. Oke. Bang, kita sedikit cerita. Kenapa terjun ke olahraga? Sejak kapan, Bang? Dari kecil ya, gitu. Saya lahir dari dunia olahraga, bahkan sebelum bisa baca tulis diajarin olahraga dulu sama orang tua saya gitu kan. Iya. Jadi memang embrio olahraga itu memang dari keluarga saya keluarga olahraga. Terus berkembang mulai dari ikut-ikut di sekolah, terus udah gitu jadi promotor tinju, terus udah gitu ikut di PBIC, terus habis itu dikasih kepercayaan sama Pak Erik dan Pak Jokowi waktu itu jadi Chef de Mission Olimpiade di Rio 2016, baru jadi pegang Asian Para Games, baru jadi ketua PBIC juga, terus jadi presiden NOC.
gitu. Ibu Rita Subowo, Pak Erick Thohir, Baru kemudian Bang Okto ya. Sejak 2015 Bang? Saya 2019 ya. 2019. Apa suka dukanya Bang? Awalnya untuk bisa dikatakan ini salah satu wadah yang cukup besar untuk olahraga Indonesia. Saya sama Pak Erick tuh tandemannya pas gitu. Jadi Erick itu kan selain mentor, jadi saya ngeliat dia juga orang yang cukup lengkap ya. Jadi kayak dia IOC member, terus dia pernah pegang FIBA, terus di FIFA juga, terus ketua NOC, terus emang orang di dalam dunia olahraga lah. Jadi ketemu saya tandemannya pas nih, sparring partnernya pas gitu kan. Ini waktu mulai dari Rio gitu kan. Nah, jadi Erick itu CDM di London dulu 2012. Baru abis itu dia jadi ketua NOC, abis itu saya jadi CDM, terus baru saya ganti jadi ketua NOC. Nah sekarang dia jadi Menpora, udah nggak pusing saya. Udah lebih gampang hidupnya kan. Cuma semua dinamika itu tetap ada, karena tantangannya tuh tantangan ya geososial, geopolitik, terus pandangan masyarakat, persepsi. Bangun olahraga itu kan banyak yang masih menggunakan faktor empiris gitu. Banyak olahraga itu yang lahir by accident atau by event gitu ya. Jadi karena ada kegiatan terus tiba-tiba menang, terus oh iya ini mulai sekarang dia jadi atlet terbaik kita gitu. Nah ini kan nggak boleh lagi seperti itu gitu. Jadi ketika saya pegang PBIC, olahraga itu pecah 4. Dan pecah 4 olahraganya. Dan saya masuk ke dalam hutan belantara. Jadi semua instrumennya itu berdiri sendiri. Jadi atletnya maunya dia aja sendiri, pelatihnya udah berasa seperti pelatih terbaik di dunia. Terus udah gitu komisar atau wasitnya ngerasa bisa independen gitu. Terus organisasinya acak adul gitu kan. Pokoknya macam-macam lah, ini hutan belantara. Akhirnya sama teman-teman yang masih punya semangat untuk memperbaiki dunia balap sepeda, waktu itu duduk merumuskan dan kita dapat tuh atlet, pelatih, wasit, event, sama venue, sama organisasi. Jadi 6 pakem ini yang kita pakai. Kita rapiin satu-satu atlet, pelatih, wasit, event, venue, sama organisasi. Organisasi ditaruh terakhir. Kenapa? Karena kalau organisasi ditaruh di depan, biasanya orang sibuk ngurus organisasinya. Jadi ini terjadi zaman dulu. Ada wilayah yang datang mau ikut pertandingan cuma bawa sarung tangan doang. Ya kan nggak lucu gitu ya. Terus kita lihat, kita kaji ulang kayak PON gitu. Betul nggak sih PON itu bermanfaat untuk perkembangan atlet gitu kan? Atau jangan-jangan justru malah jadi yang kurang maksimal gitu ya. Nah, akhirnya melalui Rakernas kita putuskan waktu itu di Jawa Barat, PBIC hanya ikut PON yang umurnya di bawah 21 tahun gitu. Supaya tidak mengganggu proses media sama elitnya gitu. Pembinaan ya? Proses pembinaannya. Jadi sejak PON Jawa Barat waktu itu ya, cabang olahraga balap sepeda itu hanya yang ikut PON itu hanya umur di bawah 21 tahun. Gitu. Itu selesai satu. Terus kedua, perapian itu penyamaan persepsi dulu gitu kan. Orang masih banyak yang bingung tuh antara kejuaraan dunia ya kan, atau olimpiade, World Championship, World Cup apa segala macam, sampai PON. ASEAN kalau PON lain lagi, ASEAN Championship gitu ya. Gitu. Saya bilang PON lagi nanti saya akan ke sana gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu bahwa yang paling penting itu adalah National Championship. National Championship itu kalau bahasa Indonesia itu kejurnas. Betul. Nah, orang suka sembarangan menggunakan kata kejurnas. Jadi kejurnas itu bilang, wah ini yang ikut 5 daerah atau 6 daerah, ya udah kejuaraan nasional. Karena kejurnas itu harusnya waktunya jadwalnya ditentukan, 1 tahun hanya boleh 1 kali. Dan kodenya itu CN gitu. CN itu poinnya cukup terbesar di wilayahnya National Federation masing-masing gitu. Nah, setelah itu ada CEC gitu, kontinental gitu kan. Itu yang cukup besar. Nah, setelah di atasnya lagi kalau umpama ada Asian Championship umpamanya. Kalau ada Asian Championship sama Asian Games.
Orang pasti ngeliatnya Asian Games lebih bergengsi. Padahal kita lebih perlu sama Asian Championship untuk penambahan poin gitu. Sama seperti World Cup sama World Championship gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini adalah persepsi yang mungkin orang-orang yang hidup di zaman dulu gitu ya, belum ngebawa belum terupdate dengan informasi ini, sehingga mereka masih hidup di faktor empirisnya gitu. Oh, saya dulu begini, oh saya dulu begitu, apa segala macam. Nah, ini kita perbaiki. Udah beda zaman juga, Bang ya. Ini kita perbaiki, kita bawa mereka ini loh yang benar seperti ini. Karena saya juga awalnya dulu dibohongin waktu saya masuk ke PBIC itu kan. Saya dibohongin dalam sama dalam hal apa? Iya, karena saya nggak ngerti waktu itu. Jadi saya nggak ngerti. Saya diceritain tuh hal-hal yang menurut saya kok rasanya nggak pas ya, ada yang nggak masuk akal gitu. Akhirnya saya berangkat keluar, terus saya ngambil referensi dari luar semua. Saya langsung pergi ke sumbernya. Jadi itu yang saya himbau juga kepada teman-teman dari cabur. Kalau belajar atau cari informasi, cari dari sumbernya, gitu. Jangan kita cari di sekeliling kita sendiri karena belum tentu kita benar. Mungkin kita juga dibohongin kan, gitu. Jadi saya pergi ke UCI, terus di UCI saya minta semua informasinya, kan UCI itu induk organisasinya balap sepeda dunia. Nah, setelah itu baru saya paham, oh ternyata ini yang benar. Nah, kita tinggal ngikutin aja patternnya gitu. Kalau di kita ini kan banyak orang yang mau coba jalan sendiri gitu, berandai-andai gitu. Akhirnya yang terjadi sekarang udah ada GPS, udah ada map digital gitu kan. Ini masih berandai-andai gitu. Dia masih kira-kira orang udah sampai duluan gitu kan. Kalau ada di sini nih dari Blok M mau ke Ancol gitu kan. Kalau kita lewat Ciputat kan jauh. Iya kan? Udah lewat situ aja, lewat Sudirman langsung potong seret nyampe gitu. Atau karena ini orang-orangnya kolot semua, Bang. Yang megang olahraga kita dulu. Kolot dalam pemikiran. Itu tantangan terbesar gitu. Kalau umur nggak ada masalah. Jadi saya banyak teman-teman yang sudah berumur gitu ya, tapi mereka sangat update dengan informasi gitu. Karena mereka juga mau, karena orang rajin nyari gitu. Rata-rata tantangan itu orang yang malas. Jadi mereka berhenti dari ilmu yang mereka punya dari zaman dulu gitu. Udah nggak ada progresnya lagi. Nah, di kita itu yang jadi dari dunia tinju, dunia bela diri menurut saya. Jadi dunia bela diri itu ada tinju, karate, taekwondo gitu kan. Terus baru masuk ke dunia balap sepeda. Itu wawasannya terbuka banget itu waktu saya jadi CDM gitu. Waktu jadi CDM Olimpiade itu, karena proses menjadi CDM-nya itu mungkin jauh lebih mudah dibanding proses atlet untuk qualified. Karena saya sebagai ketua PBIC pada saat itu cita-citanya pengen punya atlet yang lolos di Olimpiade 2016 Rio. Dan saya kebetulan CDM-nya gitu, ada gengsi juga. Waduh, sampai nggak ini kan tensin juga gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah Tony Safrudin untuk pertama kali atlet BMX kita itu bisa qualified ya, bukan by wildcard gitu ya, bukan by undangan gitu. Itu qualified to Olympic Rio 2016. Dari situ bisa kelihatan, oh ternyata perjalanan panjang itu prosesnya kita udah ikutin gitu. Dan dari situ kita juga belajar, kita ini ternyata Indonesia sering main di ujung-ujung gitu. Kenapa? Karena balik lagi faktor anggaran. Nah, ini jadi bola yang keputar-putar nih sekarang kan. Ayam sama telur kita nggak tahu lagi tempatnya di mana gitu kan. Sekarang kita lihat, kita harus tentuin tujuan akhirnya apa. Karena pada saat itu saya pikir lagi, Indonesia ini negara besar, negara kaya, nggak mungkin nggak punya duit gitu kan. Tapi jangan-jangan nggak tepat sasaran. Dan benar gitu, banyak kejuaraan-kejuaraan, banyak kegiatan-kegiatan yang cuma sekedar ikut aja, tapi sebetulnya maknanya, manfaatnya nggak terlalu maksimal gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan terbesar kita ini gitu. Dengan anggaran yang terbatas, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan supaya tujuan dan pekerjaan itu jadi efektif dan efisien gitu. Akhirnya waktu zamannya Bang Profesor Zainuddin Amali, Menpora. Menpora waktu itu duduk bareng lagi.
Saya bilang, Bang, ini mumpung abang masih fresh nih, waktu baru jadi, dia baru jadi Menpora, langsung kita ngobrol berdua di kantornya. Mumpung abang masih fresh, saya kasih big picture-nya, kita cerna sama-sama Bang, mungkin kita bisa merumuskan. Nah, ini kan profesor, ya kan, kita ngomong sama profesor kan enak gitu kan, dia digest-nya gampang. Akhirnya waktu itu lahirlah DBON. Nah, DBON, tapi saya sebutnya DBON yang prototype ya, gitu ya. Jadi DBON prototype itu tentu ciptaan manusia itu nggak bisa langsung sempurna kan, tentu harus disempurnakan gitu. Nanti masuk ke prosesnya Dito, sekarang Menpora, Pak Erik gitu kan. Tentu ini kalau ini disempurnakan menjadi sebuah sistem yang menjadi senjata untuk Indonesia, kita bisa bersanding dengan negara-negara lain. Karena kalau kita lihat di Malaysia itu punya program andalan, di Singapura punya program khusus anak atlet-atletnya, nggak ke semua cabur yang dimaksimalkan. Nah, Indonesia juga bisa kayak gitu. Saya balik lagi ke pakem kita tadi 6, yang atlet, wasit, pelatih, event, venue, sama organisasi. Nah, satu-satu itu kita pecah-pecah semua. Ternyata rumus yang saya pakai dari balap sepeda ini itu bisa efektif di cabang olahraga manapun. Karena begitu saya jadi ketua NOC gitu ya, dengan rumus yang sama itu saya terus pakai, saya bilang hexagon of success gitu kan. Jadi hexagon of success itu jadi semua potensi permasalahan yang muncul disolusikan, diambil dari situ gitu. Kayak atletnya kita fokus sama atletnya. Kita sering ngelihat bahwa ini training. Waduh, jangan lupa ya ada hal yang juga penting, bukan cuma sekedar training gitu. Karena recovery is always part of training gitu kan. Nah, kita belum punya nih recovery center. Recovery center itu penting juga. Kalau kita lihat training center banyak kan, training center ini, training center ini. Nah, recovery center sangat terbatas gitu. Kemarin saya bicara sama Pak Erik, saya bilang, Pak Erik, ini mumpung lo jadi Menpora ya kan, enggak lo kan tahu masalahnya apa gitu kan, mulai diarahkan gitu. Ya, kita beruntung sekarang momentumnya nih. Pak Prabowo itu presiden kita, itu presiden persilat, presiden internasional federasinya silat, ya kan, pencak silat di Indonesia, di dunia namanya persilat gitu ya. Nah, beliau juga orang yang suka sama olahraga berkuda gitu, jadi equestrian, polo dan sebagainya. Nah, dari mulai pembukaan di Olimpiade Paris, bahkan Bapak Presiden waktu itu sebelum dilantik ya, sudah elected terpilih tapi belum dilantik, itu ikut ke pembukaan Paris dan ketemu langsung sama Presiden IOC. Nah, ini kan jadi semangat baru nih. Gitu, kita mau dorong supaya satu heritage kita sebetulnya ada 2, ada silat sama takraw. Nah, tapi kita mulai dari silat dulu deh gitu. Tadi saya ceritakan di awal, ke depan ini kita masih punya Asian Youth Games di Bahrain di bulan Oktober tanggal 19, Islamic Solidarity Game tanggal 7 November di Riyadh, dan SEA Games di bulan Desember tanggal 9. Ya, tanggal 9. Nah, yang Asian Youth Game sama Islamic Solidarity Game tadinya nggak ada pencak silat. Gitu. Tapi karena teman-teman dari pencak silat dan kami dari NOC berkomunikasi dan diplomasi kepada mereka, akhirnya mulai dimasukkan ke demo sport. Dan alhamdulillah kemarin ditingkatkan lagi dari demo sport menjadi medal tally gitu, dari 4 medali jadi 6 medali. Naik. Tapi ini tentu tantangannya beda ya Bang ya. Kalau saya lihat kita dulu SEA Games berjaya lah. Kita hampir pasti juara umum. Tapi lambat laun negara lain juga mulai berkembang olahraganya. Kita dulu paling lawan Thailand saja lah. Sekarang Vietnam bisa juara umum negara lain. Nah, persiapan yang paling dekat multi event. Kalau orang bicara KOI itu tentunya kan akan melihat di mana posisi Komite Olimpiade Indonesia, di mana posisi KONI, di mana posisi Menpora. Ini banyak yang bertanya Bang, sebenarnya posisi KOI di mana untuk memberangkatkan tim multi event? NOC Indonesia paling keren sedunia. NOC Indonesia paling keren sedunia. Jadi kalau nanya posisi kita gitu, ya kan? Karena itu yang kita, jadi kan
sebelum orang nilai kamu harus bisa menilai diri kamu sendiri. Betul. Gitu. Supaya orang akan melihat kamu seperti nilai yang kamu bikin kan gitu kan? Yes. Nah, itu yang kita kita camkan di Enosi Indonesia. Enosi Indonesia paling keren sedunia. Ya. Jadi tantangan terbesar kita tentu pendanaan. Dan dalam setiap kompetisi semua orang pengen menang. Kita lihat bagaimana Thailand yang selalu cukup agresif nih. Kan di kita kan dulu kan Indonesia Malaysia. Dulu sparring partnernya Indonesia Malaysia. Saya bilang sparring ya, ini saudara kita tapi sparring itu. Sekarang munculnya Thailand. Agresif banget nih Thailand nih. Ya kan? Di lapangan bola apalagi agresif banget. Dan muncul yang lain lagi Vietnam gitu. Nah, saya ngelihat di satu sisi ini tantangan, di sisi yang lain saya juga bangga. Saya bangga karena Asia Tenggara itu muncul gitu potensi-potensinya. Ini harus jadi pemicu buat kita supaya kita makin semangat lagi gitu. Jadi kita jangan lihat ini sebagai tekanan gitu. Justru orang olahraga itu, orang yang punya jiwa sportif itu, kalau ngelihat orang lebih jago, kita jadi ketantang gitu kan. Betul, kita harus lebih jago. Kita harus jadi lebih jago, jangan bilang wah dia lebih jago dari kita. Oh, bukan itu ceritanya. Kalau dia lebih jago, kita harus lebih jago lagi gitu. Apakah kendala cuma dana, Bang? Karena saya baca baru ada dana 10 miliar. Dan satu kalau dana itu selalu jadi kendala ya. Dana selalu jadi kendala. Tapi di sisi yang tadi yang saya katakan gitu, kalau kita bisa melihat secara efektif dan efisien, nanti kita bisa menentukan patternnya sebetulnya apa gitu. Seberapa penting sih sebetulnya SEA Games yang 11 negara itu, atau ASEAN Games yang 45 negara itu, atau Olimpiade yang 200 sekian negara itu gitu kan gitu. Mana yang lebih prioritas gitu kan. Terus apakah yang euforia yang kita dapatkan itu bisa membuat masyarakat Indonesia lebih bersemangat lagi gitu ya. Karena pada saat SEA Games Kamboja waktu itu bolanya kita menang. Wah, itu luar biasa euforianya kan. Saya senang banget, Bang. SEA Games ya kan, di SEA Games tapi bro ya gitu kan. Tadi sudah satu, Bang. Iya. Lama banget soalnya. Iya, tapi euforianya luar biasa gitu. Dan itu juga bukan cuma itu gitu. Water polo kita di Filipina itu bisa mengalahkan Singapura, itu juga luar biasa. Tim basket kita juga bisa mengalahkan Filipina waktu itu kan gitu. Dinamika ini kan muncul ya. Dinamika ini muncul, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi itulah olahraga gitu. Itulah olahraga. Saya tadi kelewat cerita saya. Mata saya itu betul-betul terbuka itu waktu saya jadi CDM Rio itu. Karena begitu susahnya ngebawa si BMX gitu. Terus saya pikir kalau jabatan CDM kan cuma dikasih gitu. Tapi begitu jadi tanggung jawab jadi CDM, pas sampai di sana berdiri di antara 8 miliar mata yang menyaksikan pembukaan itu. Defile itu, Pak. Defile itu, wah itu betul-betul sebuah sensasi. Dan itu waktu itu ada hal yang unik gitu. Kita dibully di Indonesia gara-gara apa? Gara-gara bajunya mirip sama tukang es krim gitu kan. Betul, iya. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu kan berarti kita mencuri perhatian orang Indonesia. Ada perhatian. Ini kan gimmick sebetulnya dibangun gitu kan. Sebetulnya pada saat ditampilkan di sana itu menjadi sebuah kesatuan. Jadi baju yang ditampilkan itu baju seragam, tapi di depannya ada hal-hal yang lain. Begitu dimasukin menjadi satu kesatuan, kita ternyata menjadi baju yang seragam defile yang paling menarik yang ada di antara peserta yang lain, mengalahkan yang punya brand-brand besar itu gitu. Dan itu betul-betul dipuji dari media-media internasional gitu kan. Nah, kita mendapatkan perhatian di awal pembukaan gitu. Dan waktu itu sebelumnya kan di London kan nggak dapat medali gitu kan. Di sana kita dapat medali di terakhir itu. Pecah telur waktu Oi Butet itu dapat emas gitu kan. Ya alhamdulillah sih kalau dari perjalanan berarti sudah 4 emas sekarang. Jadi Olimpiade Rio 1 emas, Olimpiade Tokyo 1 emas, dan Olimpiade Paris 2 emas. Yang perjalanan yang luar biasa nih, baik jadi CDM maupun jadi ketua Enosi gitu ya. Insya Allah 2026 dapat lagi, Bang. Insya Allah dapat 4 lah kira-kira. Amin. Kan doa. Amin. Minimal 4 lah. Minimal 4 ya kan, lebih keren lagi ya.
NOC Indonesia paling keren paling dunia, keren ya kan? Saya bisa ke bawah terus. Iya, karena omongan itu doa ya kan? Betul. Dan saya ngelihat ini kan orang Indonesia ini sekarang banyak yang gampang terprovokasi gitu ya. Di Indonesia itu banyak yang senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nah, spirit of the nation itu hanya olahraga. Ya. Kita bisa lihat orang lagi berantem di rumah, lagi apa segala macam. Tapi begitu bolanya menang, begitu badminton menang, begitu basketnya menang, teriak pelukan. Orang dulu Pak Jokowi sama Pak Prabowo aja pencak silat menang langsung pelukan, lagi saingan-saingan waktu itu kan. Jadi gambar di mana-mana kan gitu. Nah, itu potret dari kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya. Bahwa olahraga bisa menjadi alat pemersatu. Olahraga bisa menjadi instrumen kuat untuk bikin masyarakat Indonesia ini yang gampang pecah-pecah jadi bersatu. Nah, tapi balik lagi nih, tanggung jawab di olahraga ini kan gak gampang nih gitu. Tiba-tiba kemarin kita dikagetin begitu menang All England gitu kan, yang berkibar bendera PBSI. Wah, orang ngamuk semua ya kan. Gitu. Selama 1 tahun lebih kita disanction oleh WADA, nggak boleh mengibarkan bendera. Baru kita dapat tugas, alhamdulillah berkat kerjasama dengan teman-teman yang lain, kurang dari 3 bulan bendera Indonesia sudah bisa berkibar lagi gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kita jaga nih, konstelasi yang harus kita pahami bahwa tata kelola olahraga di Indonesia itu tidak lepas dari tata kelola olahraga di dunia. Karena olahraga itu menjadi satu kesatuan. Nggak ada olahraga yang berdiri sendiri, kecuali mungkin galasin lah mungkin ya gitu ya. Itu kan ada di kormi gitu ya, atau main game-game yang tradisional, itu ada di kormi itu. Itu pun masih ada wadahnya gitu kan, ada Tavisa gitu. Nah, kalau di kita, apalagi yang Olympic number, itu jadi sorotan. Nah, kembali sekarang ke jawabannya. Gitu. Jawabannya di mana posisinya Kemenpora, di mana posisinya NOC atau Komite Olimpiade Indonesia, di mana posisinya KONI. Posisinya Kemenpora tentu menjadi perwakilan negara. Kemenpora yang menjadi institusi resmi negara yang berinteraksi dengan pemuda dan olahraga. Anggaran sumbernya dari sana. Dan itu nanti ada aturannya. Nah, aturan itu NOC atau Komite Olimpiade Indonesia atau NOC itu merupakan perwakilan atau representatif dari International Olympic Committee. Jadi NOC itu ada di setiap negara. Nah, tugas NOC adalah memastikan Olympic Charter itu terjaga di negaranya masing-masing. Olympic Charter di dalam negeri. Di luar, tugas NOC itu memastikan bahwa setiap cabang olahraga atau setiap atlet Indonesia berkesempatan dan mampu untuk mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Maaf, saya terbalik. Mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Itu nggak boleh terbalik. Karena kalau terbalik nanti dapatnya bukan emas. Ya kan? Karena lagu itu hanya diputar kalau emas, ya kan? Kalau bendera itu bisa perak, bisa perunggu, bisa emas. Gitu. Nah, dua hal ini sebetulnya sudah diatur dalam Olympic Charter. Olympic Charter itu merujuk kepada, jadi piagam Olimpiade itu di belakangnya itu rujukannya adalah piagam PBB. Dan itu diatur bahwa setiap negara itu harus berkontribusi untuk memberikan support kepada kegiatan olahraganya di negara masing-masing. Tetapi secara independen. Dan cabang-cabang olahraga itu sifatnya otonom. Mereka tidak boleh diintervensi. Jadi kami pun sifatnya hanya pelayanan. Gitu. Kalau ada apa-apa, ada dispute, ada apa segala macam, itu langsung kembali ke kalau di Indonesia namanya BAKI, gitu. Institusinya namanya arbitrase namanya BAKI. Kalau di luar namanya KAS, gitu ya. Nah, kalau KONI tentunya lebih banyak ke peran nasional ya. Saya kira seperti PON dan seperti KONI-KONI daerah itu berkomunikasi dengan pemprov dengan provinsi-provinsi di daerah gitu ya. Nah, peran-perannya NOC sendiri itu karena kita harus memastikan bahwa Indonesia itu tetap dalam level yang patut bersanding dengan negara-negara lain, makanya peran di bawahnya itu banyak tuh. Ada anti doping, ya kan?
ada safeguarding gitu ya. Terus ada proses pembinaan prestasi yang sesuai dengan artikel atau charter dari IF masing-masing. Ya. Karena kalau ada apa-apa, seandainya ada apa-apa gitu ya, yang pertama dihubungi itu NOC-nya. Gitu. Jadi dari IOC menghubungin NOC, dari IF International Federasi menghubungi IOC, dari WADA itu atau World Anti Doping menghubungi NOC. Walaupun di Indonesia ada cabangnya mereka. Kalau IOC di Asianya itu ada OCA atau Olympic Council of Asia, terus di Indonesianya ada NOC tentunya. Terus kalau International Federasi di Asianya ada Asia Konfederasi, terus di negaranya ada National Federasi. Ini 3 peran atau 6 peran yang berjalan bersama. Nah, ujungnya itu kalau Olympic number karena kita di NOC sendiri sekarang ada 70 cabang olahraga ya. 72 cabang olahraga ya. Wow. Ini bertambah terus nih. Ya. Nanti akan saya ceritain juga kenapa gitu ya. Padahal belum. Jadi 72 itu karena setiap olimpiade ada 28 cabang olahraga yang pasti sama 5 cabang olahraga yang berganti-ganti. Yes. Nah, 5 cabang olahraga ini setiap ganti jadi nambah lagi. Contoh kemarin karate umpamanya. Betul. Karate itu kan Olympic number di sebelum Tokyo. Nah, sekarang udah bukan Olympic number lagi, jadi pindah jadi non-Olympic number atau kategori 2 di anggota Komite Olimpiade Indonesia. Yang menentukan siapa, Bang? Negara negara penyelenggara gitu. Jadi kalau kayak besok di LA ini, di LA itu 5 cabur itu menarik tuh. Ada flag football. Baru lagi. Flag football, ada lacrosse, ya kan? Ada cricket, terus ada baseball, softball, sama satu lagi saya lupa satu lagi apa itu, gitu. Pilihan mereka ya. Ya, jadi yang 5 ini variabel yang berganti-ganti gitu ya. Nah, baseball, softball kan udah lama dari kita. Sudah ada. Ya, tapi kemarin belum Olympic number gitu. Sekarang karena di pertandingan lagi jadi Olympic number lagi. Jadi mereka persiapan juga. Ya. Yang menarik di SEA Games Thailand itu ada cabang olahraga namanya tarik tambang. Tarik tambang, tak of war. Saya main waktu itu, Bang. Waktu SD saya main waktu kecil. 17 Agustusan kan. 17 Agustusan, 17 Agustusan. Iya, itu ada. Nah, kita ngeliat wah tarik tambang, bahkan ada piring terbang. Hah? Apa? Frisbee. Oh my god. Itu. Tapi begitu kita lihat tak of war ini, itu sebetulnya Olympic number. Sebetulnya. Iya, udah pernah 5 kali dipertandingkan dalam Olimpiade. Sama seperti lacrosse juga gitu. Bahkan lacrosse itu sebetulnya walaupun tidak familiar sama kita, ini merupakan salah satu olahraga yang paling tua. Gitu. Jadi olahraga American Indian gitu. Dia lacrosse ini. Dan pernah dipertandingkan juga di Olimpiade gitu. Cuman memang nggak familiar di kita. Nah, besok itu ketua tarik tambang itu sahabat saya Bayu, kebetulan juga jadi CDM di SEA Games. Buat SEA Games Thailand nanti. Kita berapa cabur, Bang? Berangkat ke 50 cabur ya. Targetnya berapa medali, Mas? Targetnya dapat uang dulu. Targetnya. Kalau uangnya 10 miliar ya nggak bisa berangkat semua, Bos. Targetnya berapa miliar, Bang? 80? Biasanya sih 50-an ya mungkin ya, 50-an, dan itu pun ya kalau kita pasti lebih lah sebetulnya gitu. Karena dari beberapa SEA Games yang saya alami gitu ya, dan saya bersama-sama juga sama Pak Erik. Saya sama-sama pukul jidat gitu kan, begitu Pak Erik duduk jadi Menpora, dia ini serius nih gitu. Sama-sama pukul jidat, wah ini gila saya bilang. Tapi mungkin ada miskomunikasi lah gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin saya yakin pasti ada sesuatu lah gitu. Pak Erik udah ketemu sama Menteri Keuangan juga, dan insya Allah selalu pasti ada solusi. Dan saya tahu karena semuanya itu pasti cinta sama olahraga Indonesia gitu ya. Betul, setuju. Nah, itu pun biasanya anggaran itu pasti nggak cukup. Gitu, tetap nih CDM atau NOC atau Pak Erik juga kita patungan lagi.
Kita patukan untuk mastiin para atlet itu bisa terfasilitasi. Dan kita juga nggak boleh kalah keren masalahnya. Indonesia nih bos, ya kan? Betul. Kita di mana-mana itu orang kita cita-cita yang paling keren sedunia, ya kan? Jangan sampai kita culun gitu kan? Ya. Bang Oto, ini yang saya tahu sebuah negara ketika menyelenggarakan SEA Games atau Asian Games tentunya punya privilege memilih cabur. Betul. Nah, apakah NOC punya cara untuk melobi? Punya. Sehingga kita juga kita akan memberatkan cabur-cabur yang menghasilkan medali emas. Gini, sebetulnya mulai dari Indonesia juga gitu kan. Indonesia waktu kita jadi tuan rumah SEA Games, 2020, kita berambisi semua pengen nih jadi juara umum gitu kan. Akhirnya segala macam cara itu dilakukan. Kalau untuk SEA Games itu sangat volatile. Kalau untuk SEA Games itu sangat dinamis lah gitu ya. Karena tuan rumahnya itu dengan berbagai macam cara, bayangin kita menghalalkan segala cara kan, kita berapa 41 ya. 41 cabang olahraga atau nomor dari cabang olahraga yang tidak dipertandingkan, sehingga belum mulai aja udah juara. Emasnya 41 ya udah hilang gitu kan. Gitu. Walaupun ada 39 emas yang potensi untuk mengganti gitu ya. Tapi sah tuh Bang ya? Sah dong. Ya, aturan kan yang dibikin sama antar 11 negara. Jadi saya seneng gitu ya pembicaraan ini diangkat. Karena gini, karena kadang-kadang kita terlalu antusias. Kita lupa bahwa SEA Games itu kan cuma 11 negara. Betul. Jadi ngatur ini 11 negara ini aja sebetulnya. 11 negara ini sebetulnya kayak arisan juga sebetulnya kan. Tapi di kita terlalu semangat gitu. Nah, saya ngelihat, saya dari awal itu selalu bilang sama, baik itu dari sebelumnya Pak ZA, Menteri Dito, terus ada Menteri Arik gitu. Saya bilang SEA Games itu mestinya harus jadi stepping stone gitu, sama lah kayak PON lah gitu ya. Gitu. Jadi injekan pertamanya itu dari situ, baru naik ke SEA Games gitu. Asian Games? Naik ke SEA Games gitu. Jadi dari PON terus naik ke SEA Games, diinjek dulu nih, diinjek ke sini, baru naik ke sini, baru abis itu baru mulai tandingnya di Asian Games. Kenapa? Karena di Asian Games itu baru kita ketemu 11 negara. Kalau di SEA Games, kalau kita lihat kan sebetulnya hampir sama. Satu rumpun semua kan. 11 negara ini. Arisan. Kan? Iya, itu kebijakan mereka bersama aja gitu. Makanya lucu gitu. Nomor-nomor dipertandingkan itu banyak yang non Olympic number gitu. Padahal kepentingan kita sama gitu kan. Kita pengen Olympic numbernya itu lebih dominan gitu ya. Nah, di Asian Games itu sudah clear gitu. Kalau di Asian Games itu kita banyak beberapa nomor itu bahkan di-sanction. Kalau ingat dulu di 2016 Maria Londa itu ikut di Rio itu karena dapat emas di Asian Games sebelumnya. 2014. Ya. Jadi Maria Londa dapat emas di Incheon, otomatis karena nomornya di-sanction, dia langsung dapat kayak kalau Got Talent tuh kayak itu golden card gitu. Kan golden card ke Olimpiade. Nah itu kita harus jeli. Jadi kadang-kadang di SEA Games juga muncul. Ini tergantung dari cabornya masing-masing, cabang olahraga masing-masing. Ya kalau mereka minta, itu ada beberapa nomor bahkan di SEA Games itu yang di-sanction. Itu bisa jadi jackpot lah kita. Jackpot waktu kita menang itu kita harus itu. Nah itu yang prioritas. Nomor-nomor itu prioritas. Gitu. Jadi kualitas SEA Games sebetulnya bisa dilihat kalau berapa banyak nomor yang di-sanction. Waktu di Indonesia, waktu di Asian Games atau Asian Para Games waktu itu di Indonesia, itu banyak sekali nomor yang di-sanction. Gitu. Sehingga orang-orang tuh antusias gitu waktu datang itu mereka tahu, oh ini kalau menang di sini kita langsung dapat ke sana gitu. Shortcut kan? Shortcut. Kembali ke hierarki tadi gitu. Akhirnya kita kan ngelihat bahwa SEA Games sama Asian Games itu baru penting kalau ada yang di sanction gitu karena poinnya tinggi. Yang paling tinggi poinnya namanya World Championship. Karena World Championship ini nggak sembarangan orang bisa ikut. Itu tiket ke Olimpiade lagi ya? Ini direct tiket ke Olimpiade gitu. Jadi pertama World Championship, kedua itu Asia Championship gitu kan, ketiga baru World Cup, keempat baru yang lain-lain gitu. Nah kan lucu nih. Jadi kalau dilihat ada World Championship, terus ada Asia Championship gitu kan. Di mana sih Asian Games?
Asian Games nggak di tempat yang itu, di tempat yang lain lagi. Karena Asian Games ini bentuk dari kerukunan di Asia. SEA Games merupakan bentuk kerukunan di Asia Tenggara. Islamic Solidarity Games, kerukunan di negara-negara Islam gitu umpamanya. Nah ini bentuk kerukunan ini, tapi kan kita mau ngambil kepentingan olahraganya gitu. Kepentingan olahraganya harus jadi tangga nih. Bahwa melalui kegiatan-kegiatan itu kita mulai naik satu-satu, kita semakin meningkatkan atlet kita. Karena atlet itu kan ada 3 fase. Ada atlet yang remaja, ada atlet junior, ada atlet senior, ada atlet elit, gitu ya. Nah, kita pernah tuh, bukan pernah, sering punya fase yang atlet elitnya udah bagus, tapi di bawahnya bolong. Dan bolongnya bukan 1, bolongnya 2. Jadi elitnya bagus, senior sama junior yang ada, ini yang remajanya baru muncul. Nah sekarang ada fase yang menarik nih. Si juniornya udah mulai keisi banyak, ya seniornya ada beberapa, elitnya udah mulai pensiun gitu kan, remajanya kosong. Remaja kosong. Ya, jadi ini fase yang saya bilang, ini fase yang memang kita harus jeli. Itu dalam pembinaan prestasi itu nggak ada yang serta merta. Jadi semuanya by proses, gitu, by design gitu. Ini yang kita bahas tadi gitu, bukan cuma gara-gara pertandingan, wah dia hebat gitu kan. Gitu. Mungkin karena dia hebat karena yang lain sakit perut kan kita nggak tahu kan. Kan banyak banyak faktor gitu. Menang itu nggak bisa dilihat satu kali kan. Apalagi sekarang parameternya udah banyak gitu. Parameter VO2max, parameter sport science itu banyak banget gitu kan. Nah, ini implikasi dari aplikasi dari sport science itu penting di dalam olahraga, karena itu membuat pekerjaan kita jauh lebih efektif dan efisien gitu. Bang Pahoto, siapa tahu Bang. Tadi saya menarik, Bang Pahoto bilang pembinaan itu atlet yang muda, pemula kurang. Kalau saya lihat dari data ya Bang. Olimpiade kita 2 emas, Asian Games terakhir 7 emas, SEA Games terakhir 87 emas. Apakah memang masalah olahraga kita di level senior dan elit? Karena kita sulit bersaing dengan atlet luar negeri. Kalau dinamikanya beda-beda ya. Bicara kalau SEA Games, Asian Games sama Olimpiade itu dinamikanya beda-beda gitu. Kalau Olimpiade sejujurnya, hari ini potensi kita hanya di speed climbing, badminton, di angkat besi, weightlifting di badminton, sama di archery mungkin. Archery? Ya, archery. Mungkin. Gitu. Itu pun masih belum kelihatan gitu. Menembak baru mulai menuju ke sana gitu ya. Menembak ini lagi naik-naiknya, tapi level kita masih di SEA Games sama Asian Games. Gitu. Belum ke level Olimpiade untuk gitu ya. menembak ya. Untuk menembak ya. Tapi nanti sudah mulai ke sana nih, karena Bang Joni itu ketum Perbakin tuh orangnya serius banget gitu. Dan fokusnya sama fokus prestasi menuju Olimpik ya, rute Olimpik. Ini penting nih gitu. Kalau yang lain-lain itu masih harus dipaksain patternnya gitu. Nah, saya bilang ya, kalau ada beberapa cabang olahraga memang yang nature-nya memang pas sama kita. Kayak panahan umpamanya. Panahan itu tembok paling besarnya itu Korea Selatan. Jadi kalau orang Indonesia mau mulai mimpi dapat emas di Olimpiade, ya sebelum tidur tuh harus rencana mimpinya tuh ngalahin Korea Selatan. 88 itu ya kita dapat medali. Pertama kali. Ya, tapi itu kan hanya perak ya gitu ya. Walaupun bukan hanya, maksud saya gini, tertinggi kita dapat perak. Tapi Korea Selatan dia selalu bertahan tuh emas. Dan akurasinya memang menarik gitu. Korea Selatan, India, apa segala macam gitu. Sehingga programnya gitu itu harus ngalahin mereka. Gitu. Ini yang harus contoh umpama kayak water polo lah. Kalau akuatik itu di Asia Tenggara yang dominan pasti Singapura. Gitu. Nah, gimana kita caranya supaya atlet Indonesia refleksinya tuh untuk bisa ngalahin Singapura gitu. Tapi kita punya perenang Filipina umpamanya. Kita punya perenang bagus dari Amerika itu, yang tinggal di Amerika ya. Yang Jerman ya. Yang laki-laki, lupa namanya saya. Nah ini sebetulnya debatable ya. Debatable. Kita lihat naturalisasi ada di bola. Naturalisasi ada di basket ya kan. Sekarang cabang olahraga lain udah mulai gitu ya. Saya setuju nggak, Bang? Saya setuju.
diaspora atau naturalisasi setuju? Iya, saya setuju gitu. Kenapa? Karena sekarang gini, kita ada namanya Winter Games gitu kan. Oh, iya. Di Indonesia kan nggak ada Di Indonesia kan nggak ada Winter Games, Bos. Nggak Gitu ada kan. salju. Nggak ada salju ya kan. Walaupun di sini ada ice rink gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ikut. Itu orang Timor Leste aja ikut kok kemarin Winter Games. Tapi dia naturalisasi ya. Apapun lah ceritanya ya kan, ya kan. Apapun lah ceritanya gitu kan. Nah, maksudnya memang ada faktor-faktor dan kita ada privilege gitu. Ini kan dibolehin. Ya. Kenapa enggak gitu? Di Indonesia itu selalu butuh gimmick. Kita butuh gimmick nih. Gimmicknya adalah superhero kita. Bayangin dulu waktu ada siapa? Ada Om Elias Pikal gitu kan. Elias Pikal. Tinju itu kan luar biasa gitu kan. Ada Chris John ya kan, ada Jordan gitu kan. Tapi sekarang nih gimmicknya lagi nggak ada nih di tinju nih. Iya. Makanya kita perlu gimmick ya. Orang Indonesia tuh perlu gimmicknya. Sama kayak di sekarang bola. Sekarang siapa Bang Okto? Yang bisa jadi ikon dari olahraga Indonesia atau gimmick yang tadi Bang Okto katakan? Untuk cabang olahraga apa? Semua dari kacamata Bang Okto. Ya kita perlu ya, gitu ya. Sekarang ada Frederick umpamanya di cabang olahraga speed climbing ya kan. Ada Rizky sama si siapa? Si Erwin umpamanya di angkat besi umpamanya gitu. Terus ada Desak di itu. Terus kalau di badminton banyak gitu ya gitu. Kalau di bola juga banyak sebetulnya gitu kan. Cuma kita butuh gimmick-gimmick ini. Kan Amerika itu paling jago bos. Gini-gini. Jago dia ngangkat si gimmicknya itu jago. Tapi ada hal yang menarik banget yang saya belajar dari Amerika. Amerika itu atletnya itu tidak dibiayai oleh negara, tapi nol. Tidak dibiayai oleh negara? Enggak. Jadi atlet Olimpiade Amerika tim USA itu tidak sama sekali tidak dibiayai oleh negara. Jadi negara membiayai nol. Jadi saya tanya sama mereka, siapa yang bayarin kamu gitu. Saya tanya kan, ada betting, gambling gitu kan. Dia bilang enggak belum katanya. Dia jawabannya belum. Jadi siapa katanya? All American Checks. All American Checks. Gimana caranya? Ya dibikin pakai foundation. Nah, foundationnya itu jadi kecintaan orang Amerika sama atletnya mereka, terutama tim USA itu. Tim USA kan bergengsi banget buat mereka kan. Bahkan di Paris kemarin, yang paling bergengsi itu nggak mereka tim USA House-nya itu museum disewa sama mereka. museum bos, satu museum gede gitu disewa jadi tim USA gitu kan. Tim NOC-nya mereka ya? NOC-nya mereka. Terus saya bilang gimana caranya? Saya penasaran kan gimana caranya. Ya dengan mengangkat gimmick-gimmick tersebut. Jadi exposure terhadap para atlet itu dikemas demikian rupa sehingga kecintaan masyarakat Amerika itu sama atlet itu luar biasa dan mereka rela untuk ngirim ceknya pribadinya mereka untuk membiayai para atlet itu. Dan itu uangnya luar biasa gitu. Besar banget. Nah saya pikir, wah kita masih ngomongin duit 10 miliar. Tapi bisa nggak Bang itu disadur atau dilakukan di Indonesia? Ya kenapa enggak gitu. Semua harus kita coba kan gitu. Ya kita kan bukan ngelihat dari negaranya. Kita ngelihat dari prosesnya yang beberapa negara lain juga kita, karena contoh kayak ada beberapa negara itu dominan dibiayai sama betting umpamanya gitu. Kan di kita kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus improvisasi lagi gimana caranya nih gitu. Tapi kalau mengandalkan APBN semuanya, ya pasti berat memang. Kurang ya? Pasti berat gitu. Karena kebutuhan negara kita juga banyak kan gitu kan. Bukannya olahraga. Bukan cuma olahraga gitu kan. Nah, cuman tetap olahraganya itu negara ikut campur gitu di dalam proses. Tadi karena itu ada remaja, ada junior, ada senior, ada elit. Nah, yang peran elitnya ini yang diambil gitu. Saya mau belajar lagi sama Malaysia itu kalau nggak salah andalan itu proses pembiayaannya saya nggak tahu gimana, tapi dia negara kerajaan kan gitu. Nah, kalau di kita sebagai negara republik gitu, nah kita harus come up dengan sistem yang lebih leluasa supaya bisa memberikan pembiayaan yang tuh lihat tuh yearly budget tim USA more than 300 million. Gila. Itu 300 million dollars bro, ya kan? Kita 10 miliar bang. Kita 10 miliar gitu. Ya. Tapi enggak lah, Pak Purbaya pasti tambahin ya. Pasti. Om Pur pasti. Bang Okto, pakai jempol. Tinggal gini jadi. Jadi pasti beres. Gebrakan apa untuk
olahraga kita at least dari NOC Indonesia untuk ke depannya? Kita masih punya cita-cita untuk tetap dengan cita-cita dari awal itu mau jadi tuan rumah Olimpiade ya. Itu bisa tanyakan, gitu. bisa nggak Bang? Nah, kita tuh sebetulnya kita nggak kalah sama Brisbane. Oke. Ini supaya clear dulu. 2032 itu sebetulnya Indonesia itu udah sama-sama masuk dalam fase dialog yang final dengan IOC, tapi terakhirnya IOC itu memberikan kepada Brisbane. Diberikan kepada Brisbane. Tapi kalau ditanya mana yang lebih siap, kita merasa kita lebih siap. NOC Indonesia paling keren sedunia. Paling keren sedunia. Gitu, Bos. Gitu. Apa sih syaratnya, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Ya, gini. Ya paling keren sedunia itu. Iya, Bang. Makanya saya bilang. Ya itu udah sah itu. Iya, jadi saya bilang sama mereka, kenapa dikasih ke Brisbane gitu. Brisbane menurut kita yang kita dengar ya, gitu, yang kita dengar masih belum siap gitu. Kalau kita udah siap nih, legacy dari 2018 bisa digeser semua, atlet village-nya siap, venues-nya siap, apa siap gitu. Ya mungkin belum. Jadi saya tanya lagi ke IOC waktu langsung ke Presiden Thomas Bach, saya bilang, jadi di mana posisi Indonesia hari ini? Oh kamu terus 2032 kamu belum dapat, 2036 otomatis kamu ikut lagi, dia bilang gitu. Ya udah kita kawal lagi. Nah di Olimpiade Paris kemarin kita berkesempatan nih, saya, Pak Dito, Pak Erik, dan Presiden kita Pak Prabowo itu duduk komunikasi langsung dengan Presiden Thomas Bach, Presiden IOC. Dan Presiden Thomas Bach biasalah ngasih gitu, gimana jadi tuan rumah Olimpiade. Saya langsung usul sama Presiden, Pak, kita ambil yang Youth Olimpicnya aja, karena Youth Olympic itu peluangnya lebih dapat, lebih cepat dan lebih memungkinkan. Ya. Dan atlet kita di Youth Olympic pasti lebih banyak. Gitu. Pak Presiden setuju. Kapan? 2030. Karena 2026 di Senegal, 2030 ini cuma ada 3 negara. Ya. Kandidatnya itu Indonesia, Qatar, sama India. Nah, India sama Qatar kemungkinan saya bisa komunikasi nih untuk 2030. Yang 2026 itu di Senegal, di Dakar. Ya. Gitu. Nah, kembali lagi saya tanya ke Pak Presiden, Pak, kalau 2030 gimana nih Pak kita ini? Udah, katanya. Ikut bidding. Udah kita masuk bidding, kita langsung komunikasi ke IOC ya. Semoga dapat Pak. Insya Allah. Tapi ada tantangan lebih besar lagi. Apa Pak? Apakah Indonesia yang siap? Gitu. Untuk jadi tuan rumah kita harus berbesar hati dan membuka diri gitu. Nah ini tantangan yang lain, tantangan sosial. Tadi saya bilang ada geopolitik, geososial dan lain-lain gitu ya. Jadi saya kemarin ada World Championship di Singapura selama 1 bulan, World Championship akuatik gitu. Itu pemerintah Singapura membiayai $30 juta. Pemerintah Singapurnya $30 juta, dan tempat yang dipakainya itu tempat temporary, bukan tempat permanen. Bisa dibayangin sekarang tempat kemarin bertanding sekarang jadi tempat parkir. Wow. Tapi negaranya memang karena negara akuatik gitu ya, dia merasa bahwa ini olahraganya gua gitu kan, gitu. Jadi dia sangat fokus sama si akuatik ini. Setelah itu di Tokyo, saya World Championship atletik gitu. Yang kemarin di Tokyo gitu kan. Nah itu juga saya lihat gimana kalau kita ngeliat di Olimpiade gitu kan, pembukaan Olimpiade, pembukaan SEA Games, pembukaan Asian Games itu kan penuh masyarakat. Betul. Ini itu World Championship, stadion itu penuh manusia semua gitu. IAAF ya. IAAF kalau salah. Iya. Jadi World Championship atletik gitu ya. Jadi stadionnya itu full. Bukan nonton bola, Bos. Nonton orang lari nih, gitu kan. Nonton orang lempar-lempar, lompat-lompat gitu kan. Tapi saya antusias masyarakat luar biasa. Setelah itu kemarin nih pada saat saya dapat penghargaan di Kigali di Rwanda, Afrika itu juga luar biasa banget gitu. Jadi karena saya di balap sepeda dan UCI pun setuju gitu. Menurut kami ini salah satu event World Champion yang terbaik yang pernah diadakan itu ya di Kigali. Wow.
Karena administrasinya, panitia lokalnya, masyarakat itu sangat terbuka. Iya. Terus kita lewat itu malam-malam itu saya jalan tuh. Kan malam-malam saya jalan tuh. Iya. Terus dipanggil saya sama mereka. Saya datang ketawa-ketawa. Oh, dari mana cerita-cerita. Tapi ramah ya? Ramah. Iya. Ramah. Terus setiap kita pergi ke tempat-tempat yang ini selalu pasti bercanda gitu kan bawaannya. Jadi saya datang ke mereka gitu, kita bercanda apa segala macam. Dan saya melihat dalam pelaksanaan yang sangat profesional. Sangat profesional gitu. Itu jalan-jalan ditutup. Itu one of the best UCI World Championship event lah gitu ya. Ya, Bang Oto, cita-cita apa selain tadi ingin Olimpiade di sini? Cita-cita Bang Oto masih sebetulnya saya belum selesai. Cita-citanya ini habis ini. Oke. Cita-citanya habis ini. Selain Olimpiade ya di kita ya. Cita-cita Olimpiade kan cita-cita akhirnya. Habis dari Singapura, terus ke Tokyo, terus ke Afrika, ya kan. Habis itu ke Indonesia. Amin. Iya. Minggu depan kita akan jadi tuan rumah kejuaraan dunia gimnastik. Oke. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sukses yang sama yang dirasakan oleh semua mata dunia itu terhadap Singapura, terhadap Tokyo, atau terhadap Kigali, gitu. Karena ini tantangan besarnya. Kita pernah gagal jadi tuan rumah, kita punya rapot merah, masih ada catatan merah, gitu kan. Nah, ini kesempatan kita untuk memperbaiki rapot kita. Kalau ini ternyata kita berhasil, kita bisa maju ke next level. Amin. Jadi saya berharap dukungan dari semua masyarakat Indonesia, karena ini sangat penting gitu. Mari kita sama-sama sukseskan World Championship Gimnastik yang akan diadakan di Indonesia, karena ini akan menjadi benchmark baru bahwa Indonesia itu siap untuk menjadi tuan rumah kegiatan multi event besar dunia sama seperti negara-negara lain. Amin. Ya, itu cita-citanya, karena menjadi tuan rumah Youth Olympic maupun Olimpiade harus dibuktikan sebagai dari menjadi tuan rumah yang baik di World Championship yang akan diadakan di Indonesia ini. Ini akan dilihat oleh IOC ya pasti ya. Ini semua langsung semua mata, bukan cuma IOC. Ada IOC, ada OCA, ada International Federasi, ada WADA, ada AIMS, ada semua federasi-federasi dunia itu akan langsung ngelihat ke kita. Semua mata akan kesorot ke Indonesia, dan apapun yang terjadi di Indonesia akan menjadi benchmark bahwa Indonesia ini siap atau tidak untuk next level menjadi tuan rumah di event bergengsi lainnya. Bang Oto masih percaya bahwa olahraga kita akan mendunia? Sebagai ketua NOC, saya harus penuh kepercayaan diri karena NOC Indonesia paling keren sedunia. Keren sedunia. Ya, betul. Thank you Bang Oto. Makasih banyak. Ini fight of you luar biasa. Karena kalau saya bicara dengan wartawan atau dengan atlet berbeda dengan ketua NOC. Jadi semuanya dibeberkan di sini. Tapi semuanya itu menjadi peranan yang penting. Betul. Karena saya sama teman-teman media itu dekat banget, dan saya sadar betul sampai hari ini, bahkan ini Tibas, Naif, semuanya teman-teman di NOC ini dari media semua sebetulnya. Tuh, saya pinjem. Saya dia Liverpool Bang. Oh iya. Kalau saya kan MU. Kalau saya Dewa United. Oh iya, masuk. Bang Oto, yes. Sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah membawa olahraga kita terus mendunia. Saya sadar betul ini kegiatannya sangat penting, karena di atas kertas selalu berbeda dengan hasilnya. Dan di atas kertas itu gampang dan susah. Betul. Gitu. Kadang-kadang praktek itu jauh lebih susah, kadang-kadang praktek jauh lebih gampang. Jadi jangan cuma di atas kertas, tapi ayo sama-sama kita turun ke lapangan, buktiin bahwa Indonesia juga mampu bersanding dengan negara lain. Amin. Terima kasih Bang. NOC Indonesia paling keren sedunia. Guys, itu perbincangan gua dengan Raja Sabta Oktohari, sosok yang luar biasa semangatnya, tidak pernah pantang menyerah untuk olahraga Indonesia. Mengibarkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah perkara mudah. Ia lahir dari kerja yang tak mengenal lelah, dari pengorbanan kerap tak terlihat mata. Di tengah jalan, tantangan datang, silih berganti, mengguncang keyakinan dan menguji kesetiaan pada mimpi. Namun setiap keringat yang jatuh tetap menjadi syair perjuangan, setiap langkah yang ditempuh tetap doa pirih untuk tanah air. Inilah cinta yang sunyi namun suci, cinta yang hanya bisa diukir dengan pengabdian demi harum nama merah putih. Jaya terus olahraga Indonesia. Tidur Rosador.
Inovasi Indonesia paling keren sedunia.